Jadi kami dari kelompok 1, kami akan menampilkan sebuah video tugas etika profesi tentang komunikasi verbal maupun nonverbal dalam lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Leo, absen 15. Perkenalkan, nama saya Carolina Audrey Putirema, absen 6. Perkenalkan, nama saya Hansa Priadel Tandar, absen 14. Perkenalkan, nama saya Jonathan Darius, absen 16. Oke, selamat menyaksikan. Ini kelas 10A di mana ya? Oh, nanti belum. Udah cek mas, makasih mas. Kenapa lampu adik-adik? Serem banget mukanya. Dia berdua tapi mukanya muka manusia. Hai semuanya, gimana nih sama video tadi? Pada relate kan? Dari komunikasi verbal sama komunikasi nonverbal tadi, apa sih yang bisa kalian ambil? Yuk kita intip lebih lanjut. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita harus paham banget nih sama arti dari komunikasi. Komunikasi itu dapat disimpulkan yaitu suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu. Selain pengertian dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, apa sih yang kalian ketahui dari komunikasi verbal maupun nonverbal? Nah, kalau komunikasi verbal itu penyampaian pesan atau informasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tertulis. Seperti contoh yang tadi ada seperti Google Meet atau lewat chat di WhatsApp. Komunikasi verbal juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya jelas dan ringkas, perbendaharaan kata, arti konotatif dan denotatif, intonasi, kecepatan berbicara, juga humor. Kenapa sih komunikasi verbal itu sangat penting? Karena komunikasi verbal itu lebih mudah dikontrol oleh pengirim pesan, dan pengirim dapat memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kalimat dengan hati-hati. Nah teman-teman, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu dapat menyampaikan perasaan dan emosi lebih efektif daripada komunikasi verbal. Nah, komunikasi nonverbal juga itu bisa menggunakan simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata ataupun ekspresi wajah. Seperti contoh yang tadi, ada ekspresi wajah sedih, terus ada gestur dan lainnya. Ekspresi wajah yang lain itu seperti senang, sedih, marah, kaget, bingung, takut, tersinggung, dan lain-lain. Bisa juga seperti gerakan mata, yaitu menjaga kontak mata,
memutar mata, dan berkedip lebih cepat. Beberapa fungsi komunikasi nonverbal yaitu meyakinkan apa yang diucapkannya, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, dan menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya. Lalu, ada pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam kegiatan belajar mengajar. Apa aja sih? Yuk, teman-teman, komunikasi verbal dan nonverbal itu salah satu cara agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa tidak mudah merasa jenuh. Yang pertama, mengkomunikasikan emosi dan sikap, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh dapat menyampaikan emosi dan sikap secara langsung kepada orang lain. Lalu ada mengontrol dan memotivasi kelas. Postur tubuh, gerakan, dan ekspresi pada guru dapat mempengaruhi atmosfer kelas secara keseluruhan. Lalu ada mendukung keanekaragaman kultural. Dalam situasi di mana siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya, komunikasi nonverbal dapat membantu dalam memahami dan merespon perbedaan budaya. Lalu ada mengklarifikasi pesan. Kadang-kadang komunikasi nonverbal dapat mengklarifikasi atau memberi tambahan informasi terhadap pesan verbal yang disampaikan. Lalu untuk komunikasi verbal, yang pertama ada pemecahan masalah. Komunikasi verbal memungkinkan guru untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah saat memahami materi pelajaran. Yang kedua, penyampaian materi. Komunikasi verbal memungkinkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan jelas dan tepat kepada siswa. Yang ketiga, ada interaksi. Komunikasi verbal memfasilitasi interaksi dua arah antara guru dan siswa. Itu dia sedikit penjelasan dan kesimpulan dari video kelompok 1 mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.